Halo, teman-teman, apa kabar kalian? Kali ini saya mau ngecek kandang, ya kan, mau ngecek kandang malam-malam. Ada apa aja malam-malam di kandang, ya kan? Dan hal apa aja yang bisa kalian pelajari pada saat mengecek kandang di malam hari, ya kan? Dan hal penting apa sih yang bisa kalian lihat di malam hari pada saat kita ngecek kandang? Dan ini jika saya ada di stay di kandang, itu rutin saya ngecek malam-malam ya. Ini kegiatan yang rutin yang saya jalani, karena di malam hari itu biasanya kita lebih tenang, ya kan, ngeceknya itu bisa lebih detail. Saya pakai di sini, kita bahas pakai bahasa yang gampang aja ya, buat supaya teman-teman peternak yang awam dengan bahasa istilahnya bahasa yang sulit dimengerti, jadi saya pakai bahasa sehari-hari yang gampang kita kita pahami gitu kan. Jadi kalau di malam hari itu biasanya yang utamanya itu saya ngecek anak babi, ya kan, ngecek piglet, ngecek induk babi, ngecek anak babi yang sudah sapi, babi penggemukan, terutama saat-saat cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Nah, cuaca buruk untuk anak babi itu adalah pada saat musim hujan gitu. Dan kalau musim panas seperti sekarang itu tidak terlalu tidak terlalu gawat gitu, atau tidak terlalu ada hal-hal yang urgent, emergency. Tapi kalau sudah di musim penghujan, nah itu benar-benar kita harus ngeceknya itu detail gitu, karena dingin, ya kan, angin, dan juga biasanya anak babi itu akan bertumpuk-tumpuk gitu. Dan apalagi kalau kandangnya lembab, karena apalagi kalau hujannya itu berturut-turut 3 hari itu tanpa ada matahari. Nah itu kita harus benar-benar ngecek anak babinya itu detail banget, teliti itu. Jadi karena saat-saat musim hujan, terutama itu kandang itu lembab, tidak dapat sinar matahari yang cukup. Nah, di saat itulah bakteri berkembang gitu. Jadi banyak ada yang diare atau mati karena kedinginan, banyak banget. Dan oke, kita akan cek kandang aja dulu. Nanti kita bisa lihat seperti apa hal-hal yang terjadi di malam hari, dan apa aja sih yang mau kita cek, ngapain sih ke kandang malam-malam, ya kan. Kan babinya tidur pas segala macam. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa kita cek atau yang tidak bisa kita lihat pada saat di siang hari atau di sore hari, pada saat kegiatan kandang itu banyak, ya kan. Kalau di siang hari itu kita belum campur pakan, kita ngasih makan, belum kita nyemprot, nyiram, nyuntik, dan banyak banget, belum ada yang pengambilan bibit, ada yang beli babi dan segala macam, ada yang beli pakan. Jadi kita tidak punya waktu yang tidak fokus gitu, nggak fokus dalam mengerjakan atau ngecek babi secara keseluruhan. Jadi kenapa kita ngeceknya di malam hari gitu. Oke, kita lihat aja ya. Nah, ini kita ngecek kucit anak babi ya, piglet. Itu dia tidurnya normal nggak? Kalau masih seperti ini normal, nyusu, ada yang ketindih atau tidak gitu. Kalau ini semuanya nyusu, induknya tidurnya bagus, nggak ada yang demam, nggak ada yang sakit, pigletnya juga tidurnya normal, nggak numpuk-numpuk. Nah, ini saya kasih kardus-kardus khusus untuk piglet yang umur 1, 2, sampai 4 hari biasanya, kalau lagi kondisinya hujan, dingin. Karena kan itu alasnya, kandangnya besi, jadi kita kasih kardus. Karena di sini saya banyak punya kardus-kardus bekas, jadi saya bisa manfaatkan untuk itu.
supaya tidak terlalu dingin gitu. Jadi tidurnya nanti nggak numpuk. Nah, kalau untuk yang piglet seperti ini yang udah besar, itu saya nggak kasih lagi. Karena kalau umur anak babi di atas 1 minggu, dia udah mulai gembul-gembul begini, artinya dia sudah punya lapisan lemak di badannya, di tubuhnya sudah mulai ada, jadi dia nyaman aja tidur di besi gitu yang dingin. Tapi kalau dia masih umur 1 sampai 7 hari, badannya itu kulitnya itu masih tipis, belum punya lapisan lemak gitu. Jadi masih tipis banget lapisan lemaknya, jadi masih rentan dengan dingin. Kalau udah gede-gede begini aman. Jadi dia lebih senang tidur terlentang karena kan panas badannya itu mulai ada gitu. Nah, ini kita malam itu ngecek apa nyusunya normal, tidurnya bagus enggak, induknya, terutama untuk induk babi, karena dia siapa tahu ada yang demam, sakit, nggak makan, itu kita ngeceknya lebih tenang di malam hari gitu. Atau kita mau kasih injeksi malam hari juga nggak masalah, karena kan dia tidur, jadi obatnya kerjanya maksimal gitu. Jadi kalau ada demam, nah ini normalnya induk babi seperti ini, sudah makan sore hari ya kan, nutrisinya cukup, pakannya cukup, dia akan tidur. Nah selama sampai pagi itu biasanya dia akan menyusui anaknya gitu. Ini yang udah lebih besar-besar, nah tidurnya normal, jejer, nggak ada yang tumpuk-tumpuk, artinya suhunya juga masih normal di kandang. Nah untuk ini di bawah induk babi, nah biasanya kalau babi birahi, kadang kita kalau susah ngecek siang hari, malam seperti ini, kadang-kadang dia akan bangun berdiri-berdiri sendiri atau ganggu-ganggu temennya. Itu salah satu tanda-tanda babi betina birahi. Nah, jadi kalau malam-malam itu biasa kita tandai, itu biasanya birahi. Nah, besok harinya bisa dikawinkan kalau memang sudah pas waktunya gitu. Nah, kalau seperti ini, semuanya pada tidur, bagus, napas, nggak ada yang sesek, ngos-ngosan, berarti aman gitu. Nah, ini kita cek satu-satu, gelap ya. Nah, kalau induk babi itu memang butuh gelap dan terang. Kalau malam hari dia butuh supaya kelihatan malam, kalau siang dia siang. Tuh, jadi ini bisa kita cek di sini. Siapa tahu ada yang sakit juga, ada yang demam juga, atau kadang takutnya nanti ada yang kejepit malam-malam, ya kan, atau kadang-kadang ada yang mati, mungkin ada hewan lewat atau apa segala macam. Jadi kita pastiin semuanya normal. Nah, ini anak babinya kita masih kasih alas kardus juga, masih kecil-kecil gini. Kita terutama ngecek induk. Nah, kadangkala juga ada induk yang lahiran malam-malam, jadi kita bisa awasi. Nah, malam juga kita sering untuk ngobati. Ini kan sudah kering, badannya kering bagus, kita bisa cek body. Supaya tahu ada luka yang nggak kelihatan. Kita juga biasanya ngasih obat spray untuk luka itu di malam hari, jadi lebih teliti ngeceknya karena kan tidak dikejar waktu. Ini ada yang tugas malam, nah itu kita kadang ganti kardusnya. Nah ini ngeliatin anak babi, kalau ada yang sakit satu tindih-tindih nggak mau nyusu, lemes, karena kemarin induknya terlalu banyak, anaknya ada 20, itu kita semua susu induknya full, penuh, nggak ada sisa. Terus anak babinya juga kurang mau nyusu, jadi ya agak susah ininya, ada 1-2 yang lewat alias mati gitu. Nah ini masih kecil-kecil nih, baru umur 3 hari, jadi kita masih kasih alas kardus juga, bantu nyusu juga, terutama yang masih kecil-kecil seperti ini. Kita harus bantu cari susunya seperti apa, alasnya bagus apa enggak, tidurnya biasanya kadang dia tumpuk-tumpuk, yang paling bawah kadang nggak dapat nafas karena ditumpukin temennya, jadi kita harus bantu. Kadang juga lihat situasi induknya sambil ngecek induknya ya kan, malam pasca melahirkan itu, pasca beranak seperti apa, jadi kita lihat.
anak babi yang baru sapih kemarin, masih di kandang penampungan. Nah ini dia tidurnya juga sama kita cek kalau malam. Ini dia masih jejer begini, berarti hawanya normal, mereka tidak kedinginan itu. Ini juga, nah ini tidurnya masih normal semua, gak ada yang demam, sakit. Jadi kita ngeceknya itu memang biasanya di malam hari. Nah ini yang untuk masih belum dikasih kardus, tadi dikasih kardus dulu yang masih kurang-kurang karena kita lihat pigletnya beberapa kedinginan gitu. Jadi malam hari itu memang banyak banget hal yang bisa kita cek. Babi sakit, babi birahi. Kadang kalau babi birahi itu malam hari dia nggak tidur-tidur, berdiri terus gitu. Jadi itu salah satu ciri-cirinya babi birahi. Dan gangguin temennya biasanya. Temennya tidur, dia akan berdiri sendiri. Setiap kali kita mendekat itu dia akan bangun, berdiri lagi, bahkan bisa nggak tidur-tidur satu malam gitu. Nah terutama kadang kita juga akan ngecek tanggal lahir anak babi yang ada, tanggal lahirnya, tanggal sapihnya kira-kira berapa, kapan gitu, dan catatan-catatan obatnya kalau ada yang masalah. Nah kalau masih normal semua kayak begini kita nggak perlu, tapi ada kadang-kadang beberapa hari itu anak babi pigletnya itu diare. Nah kita bisa lihat kotorannya juga malam hari ya kan, ada yang diare nggak, kotorannya di pojok-pojok gitu. Nah itu jadi seperti itulah kondisi yang kita cek di malam hari. Oke teman-teman, itu aja ya bahasan kita kali ini. Terima kasih udah nonton, and salam peternak dari Bali.